Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang mau saya soroti kali ini terkait dengan pernyataan dari Menteri Amran ya. Judulnya, Pangkas Maklar Kopdes Merah Putih diproyeksi raup cuan 50 triliun ya. Ditayangkan oleh CNN Indonesia hari Jumat tanggal 24 April pagi ya. Ini ada gambar Menteri Amran dengan latar belakang beras ya. Ini mungkin tidak dalam konteks berita ini. Nah, beritanya begini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memproyeksikan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih, mampu menghasilkan margin alias keuntungan hingga 50 triliun dengan memangkas rantai pasok yang selama ini panjang dan didominasi perantara. Ini pernyataan luar biasa ya, bisa menghasilkan keuntungan 50 triliun Kopdes Merah Putih. Supply chain, rantai pasokan tadi ya terkait dengan pangan ya, solusinya adalah ini penjelasan beliau nih. Kita perkecil menjadi 3 rantai distribusi. Ini kehilangan kita 313 triliun potensi margin di rantai pasok. Di middleman ini untungnya bisa 10%, 20%, 30% di setiap tahap distribusi, ujar Amran dalam diskusi bersama pengamat di kawasan pergudangan Genesis Karawang Kamis. Jadi ini pernyataan nggak main-main ya, disampaikan di depan pengamat ya, bukan sekedar wartawan ya. Ia menjelaskan struktur distribusi pangan saat ini melibatkan banyak lapisan, mulai dari pedagang pengumpul, distributor, subdistributor hingga retail sebelum sampai ke konsumen. Kondisi ini membuat margin keuntungan menumpuk di tingkat perantara. Saya kira sampai sini ini adalah informasi yang relatif diakui ya oleh banyak orang, banyak pihak, bahkan pengamat. Jadi salah satu masalah pangan kita ini adalah panjangnya rantai distribusi ya, kira-kira begitu. Menteri Amran berniat memangkas ini dengan menyertakan Kopdes Merah Putih. Nah, ini saya baca lagi. Berdasarkan paparan di acara tadi, potensi keuntungan yang selama ini dinikmati para perantara atau middleman mencapai sekitar 313,08 triliun. Melalui skema Kopdes Merah Putih, rantai pasok dipangkas menjadi lebih sederhana, yakni dari petani langsung ke koperasi di desa, lalu ke konsumen akhir. Ini dibangun Kopdes Merah Putih dari petani, koperasi langsung di desa ke konsumen. Kalau ini untung koperasi 50 triliun, ini 260 triliun dibagi ke petani, pendapatan naik, daya beli naik, ujar Amran. Jadi ini ilustrasinya ya sederhana sebetulnya. Ini ada distribusi yang panjang terkait pangan, mau dipangkas dengan sentral Kopdes Merah Putih. Sehingga nanti margin yang tadi diperhitungkan 313 triliun oleh Menteri Amran, itu jadi terbagi. Yang 50 untuk Kopdes, yang 263 ini ke petani, pendapatannya naik, daya beli naik, ujar Amran. Nah, dengan skema tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan nilai tukar petani NTP serta perbaikan daya beli masyarakat desa karena distribusi keuntungan menjadi lebih merata. Selain itu, Amran juga menyinggung peran program makan bergizi gratis. Tadi Kopdes ya, peran Kopdes yang memangkas distribusi. Sekarang tambahan argumennya Amran lagi adalah peran MBG sebagai penyerap hasil produksi petani atau off-taker. Jadi si SPPG itu menjadi penyerap produksi petani ya. Ini kita tidak tahu ini kalau dalam rangka memangkas jaringan distribusi ya SPPG-nya harus langsung beli ke petani dong, atau tadi ke Kopdes Merah Putih ya. Menurutnya keberadaan MBG akan membantu menjaga stabilitas permintaan sehingga tidak terjadi kelebihan produksi yang berujung pada pemborosan. Ini kunci penjelasannya, masuk akal ya. Jadi karena ada MBG, permintaan atas produksi petani itu stabil lah, itu minimal kan captive marketnya, jadi sisanya baru dijual klien. MBG itu off-taker dari 160 juta petani Indonesia. Jadi dia membeli, tidak lagi ada kita dengar tomat dibuang, barang dibuang, ujarnya.
Ia menambahkan integrasi antara koperasi dan program MBG diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat, di mana hasil produksi terserap dan langsung didistribusikan ke masyarakat sekitar. Amran juga memperkirakan perputaran ekonomi di desa dapat meningkatkan signifikan jika sistem ini berjalan optimal. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya terpusat di kota diharapkan dapat bergeser dan tumbuh di tingkat desa. Kalau kita sepakat 30 kali bergerak di desa perputaran ekonomi, 300 triliun kali 10, ya, dikalikan frekuensi transaksi, 10.000 triliun potensi perputaran ekonomi ini bergerak di desa, tidak lari ke kota katanya. Ya, saya komentari sedikit ya. Ini buat saya ekonom saja hitung-hitungannya luar biasa ya. Kita lihat angka-angkanya dulu. Jadi temuan 313 di middleman mau diambil alih semua. Lalu kemudian juga karena itu Kopdes, karena ada MBG, ada permintaan yang stabil untuk menjadi tulang punggung lah ya untuk captive marketnya dari MBG, sehingga petani lebih aman kan dalam memproduksinya. Dikalikan begitu bahkan ada angka 10.000 triliun potensi perputaran ekonomi. Tetapi dari uraian Pak Amran tadi juga beliau cukup menurut saya juga harus kita garis bawahi. Dia mengatakan jika optimal, jika lancar, artinya juga ini harus kita perhitungkan itu. Ini sama dengan kanal ini ketika membacakan berita tentang pernyataan Kepala BGN bahwa 19.000 ekor sapi itu ternyata asumsi bukan realisasi. Ini sama. Kita harus nangkap, ini benar, ini kalau dijelaskan secara seperti ini potensi. Tapi nanti dulu kan kita juga harus melihat realisasinya. Belum tentu realisasi yang ke depan, realisasi yang sekarang tidak harus sampai segini. Itu berarti mensyaratkan kita memahami, kita dalam hal ini terutama sekali pemerintah ya, apakah jalur distribusi dari petani sampai ke konsumen yang dianggap panjang itu bisa dipangkas dengan adanya Kopdes. Kita sudah tahu sejak zaman Soeharto, setiap pemerintahan rata-rata punya ide, punya konsep untuk memangkas, meskipun ini ekstrim nih, pemangkasan Amran ini pemangkasan ekstrim. Berarti ini sederhananya nanti middleman itu udah nggak banyak kerjaan lagi, bahkan mungkin sulit jualan ya karena dipangkas Kopdes. Oke lah, kita sudah merasakan di berbagai pemerintahan upaya memangkas jalur distribusi ini ya naik turun ya, kadang sedikit efektif, tapi secara umum kurang efektif. Buktinya kan dari kondisi petani yang masih memiliki hasil nilai tambah yang tidak seberapa besar. Tapi kalau saya bilang tidak sama sekali tidak berguna juga enggak ya, ada. Nah lalu mestinya banyak kajian kan, kita bisa lihat mengapa sih pedagang perantara itu masih eksis. Tentu tidak mungkin hanya negatif saja ya, kalau kita melihat dia ngambil untung kebanyakan, ya petani mungkin punya alternatif lain kan. Jangan lupa dulu kita pernah punya KOD, kita pernah punya beberapa program, dan dengan kelancaran infrastruktur di banyak tempat, petani lebih mudah menjual sendiri ke wilayah yang lebih jauh dari jangkauannya dan seterusnya. Mesti di distributor ini di berbagai tingkatan memiliki kelebihan, dan jangan lupa pemain-pemain ini bisa puluhan tahun ya, bahkan ganti generasi dari orang tuanya kadang begitu. Jadi kita tidak mungkin kan ada larangan. Saya tidak membayangkan ya bahwa petani dilarang menjual ke pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul nggak boleh beli dari petani, hanya boleh di Kopdes. Ini kita sudah akan melihat luar biasa ya. Padahal dari penjelasan ini kan seolah-olah ya udah Kopdes kan. Asumsi kan berarti. Umpama itu ide yang brilian ya, yang mungkin bisa ditindaklanjuti. Kita masuk ke persoalan kedua, si Kopdesnya. Sejauh ini Kopdes ini pembangunan sarana prasarananya, kantornya, ya itu saja sudah belum clear ya, tanda petik ya. Lalu ditambah lagi bahwa dia akan 2 tahun diurus oleh pegawai Agrinas, manajernya juga. Jadi secara kelembagaan Kopdes ini akan beroperasi seperti apa? Dari berbagai informasi, bahkan orang yang kebetulan ikut mendirikan lalu diangkat menjadi ketua Kopdes ya sebelum ide manajer ini, mungkin bingung masih ini. Saya ini harus ngapain dengan Kopdes saya? Apalagi nanti ada manajer. Lazimnya kan manajer itu diangkat, menurut undang-undang diangkat oleh pengurus koperasi. Bahkan di banyak koperasi ya pengurus koperasi, sebagian dari pengurus koperasi itu
bertindak sebagai manajer. Jadi ada asumsi tentang Kopdes yang lancar ya. Yang kemudian lagi MBG, kita juga melihat bahwa MBG ini memang tentu ada beberapa produk yang menyerap dari petani, tapi berbagai info tentang menu dan sebagainya ya lebih banyak yang justru bukan dari petani kan, karena banyak bahkan beberapa dari petani, maksudnya petani langsungnya. Jadi kira-kira ide ini seberapa bisa, dan jangan lupa loh, ini idenya Pak Amran, ini masing-masing lain-lain loh. MBG ada PIC-nya, dia Menteri Pertanian oke. Dan jangan lupa, petani itu adalah punya dignity ya, punya kebebasan. Dan bolehlah saya tambahkan, kalau kebetulan saya pernah grounded riset ya, tinggal di sebuah desa itu lebih dari setahun, betul-betul mengamati saja, saya tidak punya program apa-apa untuk tahu. Jadi banyak hal yang misal terkait dengan kemudahan hubungan itu nggak bisa loh dipangkas begitu saja. Kayak rentenir juga tanda petik ya. Jadi petani itu butuh tengah malam gitu atau butuh apa, dia ya semacam itu. Banyak aspek-aspek teknis seperti itu. Belum lagi kelebihannya pedagang pengumpul itu dari sisi tertentu mungkin buat petani. Ya dia liquid banget tuh ya, kalau kasih langsung dibayar itu ada. Ya tentu ada juga yang berbeda-beda. Artinya ini bukanlah sesuatu keadaan yang generik. Dan saya belum bisa membayangkan, saya setuju jalur distribusi kita kepanjangan dalam hal pangan. Tapi juga tidak membayangkan itu digantikan Kopdes Merah Putih ya. Mudah-mudahan komentar saya ini menjadi tambahan wacana buat para pemirsa. Saya tidak anti terhadap ide Pak Amran ini, tapi yang saya tangkap ini ide terlalu generalis, bersifat asumsi, dan ini bukanlah soal sederhana jika diturunkan ke dalam konsep kebijakan, apalagi pelaksanaannya. Dan seperti yang sudah terjadi lebih dari setahun ini, banyak ide yang narasinya bagus, tapi desain kebijakannya tidak bagus, apalagi pelaksanaannya sering tidak konsisten. Mudah-mudahan kali ini akan ditindaklanjuti dengan hal-hal yang lebih positif dan bisa dijalankan.